Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film anti-mainstream berjudul The Last Showing. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Scene pertama dari film ini memperlihatkan sepasang kekasih yang bernama Martin dan juga Ellie. Saking cintanya, mereka selalu melakukan aktivitas bersama-sama setiap harinya, dimulai dari pesta Halloween bersama, bermain bowling bersama, dan bahkan bermesraan tanpa henti-henti. Di lain situasi, scene langsung beralih lagi kepada seorang kakek tua bernama Stuart yang bekerja sebagai pelayan di salah satu bioskop. Sehari-harinya, Stuart selalu dibikin pusing dengan setiap pasangan yang selalu memanfaatkan area bioskop sebagai tempat bermesraan, baik itu di lorong bioskop maupun di dalam teater. Singkat cerita, dikarenakan malam ini malam minggu, Ellie pun sengaja membelikan 2 tiket bioskop untuk mereka tonton pada jadwal penayangan paling malam. Padahal bioskop yang akan mereka kunjungi hanya akan menyisakan satu pegawai, yaitu Stuart sendiri. Dengan alasan salah satu pegawai lainnya tidak akan lembur untuk hari ini dikarenakan memiliki urusan yang lebih penting. Si manajer yang bernama Clive pun gak bisa berbuat banyak dan ia menyetujui keberadaan Stuart untuk merangkap sebagai pelayan maupun pengontrol proyektor. Gak lama dari itu, datanglah Martin bersama Ellie yang baru saja tiba di bioskop tersebut. Sampai sejauh ini sih, bioskop itu masih terlihat normal ya. Apalagi terdapat banyak pengunjung yang baru saja selesai menonton film. Tapi ya, apa boleh buat, dari kondisi inilah masalah akan menimpa Martin bersama Ellie yang tetap memaksa untuk menonton di jadwal paling malam. Sebagai satu-satunya petugas di malam kali ini, Stuart pun melayani mereka berdua dengan ramah dan juga baik hati. Dimulai dari menyiapkan popcorn berukuran besar dan juga minuman soda yang sayangnya sudah dituangkan cairan khusus oleh Stuart secara diam-diam. Sambil berinteraksi seramah mungkin, Stuart pun berkata kalau soda yang tersisa tidak lagi segar dan Ellie memutuskan untuk batal membelinya. Lalu, masuklah Martin bersama Ellie ke salah satu teater di bioskop tersebut dan mereka duduk sesuai dengan urutan yang ada di tiket mereka. Dengan ruangan yang sangat dingin dan juga tidak ada siapapun selain mereka berdua, bioskop ini benar-benar terasa milik mereka saja. Sedangkan di sisi lain, Stuart lagi sibuk menyiapkan cam recorder miliknya persis di hadapan Clive si manajer. Stuart berkata kalau ia sudah tidak peduli lagi dengan pekerjaan ini serta memutuskan untuk mengundurkan diri. Namun siapa sangka, Stuart memiliki niat buruk terhadap Clive pada saat itu sampai-sampai terjadi keributan di ruangan proyektor yang tidak diketahui oleh Martin ataupun Ellie. Bahkan Clive pun harus tidak sadarkan diri dalam seketika. Setelah perilaku mereka selesai dipantau oleh Stuart, tiba-tiba tayangan di dalam teater itu berubah menjadi frekuensi aneh dan mengeluarkan suara berdecit. Tentu rasa tidak nyaman itu membuat mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di bioskop ini. Ternyata Stuart sudah merencanakan serangkaian peristiwa yang sengaja ia terapkan sedari awal ketika ia melihat Martin bersama Ellie sudah tiba di bioskop tersebut. Seketika itu juga, ia pun langsung menukar seluruh kunci ruangan yang ada di kantongnya Clive dengan sebuah kunci dari lift darurat. Kemudian, Martin pun merasa tidak terima dengan kejadian tersebut dan ia berencana untuk meminta uangnya kembali kepada Stuart. Tapi pada daya, Ellie malah mual secara tiba-tiba yang tentunya membuat ia harus pergi ke toilet wanita. Di toilet tersebut, Ellie sama sekali tidak sadar kalau dirinya sudah dipantau oleh Stuart menggunakan sebuah kamera. Naasnya lagi, Ellie juga harus jatuh pingsan di dalam toilet tersebut tanpa disadari oleh Martin yang terus mencari keberadaan petugas. Sayangnya, situasi semakin memburuk ketika seluruh akses keluar di bioskop itu mulai tertutup dan bahkan seluruh pencahayaan sengaja dibuat seminim mungkin. Ya, udah pasti, hal itu membuat Martin semakin bertanya-tanya, terutama dengan keberadaan Ellie yang tidak kunjung balik dari toilet.
Lalu, salah satu monitor di bioskop tersebut malah menunjukkan jadwal penayangan yang dimana terdapat nama Ellie dan akan ditayangkan di Teater 12. Melihat hal ini, Martin pun langsung bergegas pergi ke Teater 12 tanpa ia sadari kalau Ellie sudah dibawa oleh Stuart. Dan benar saja, di dalam teater tersebut, Martin pun diperlihatkan kembali apa yang sudah terjadi terhadap kekasihnya itu. Tidak sampai di situ, ia juga diperlihatkan rekaman CCTV ketika mereka berdua tiba di bioskop ini. Dari tayangan tersebutlah, Martin diberi petunjuk bahwa adegan tersebut akan menjadi pembuka dari sebuah film yang sengaja dibuat oleh Stuart. Setelah itu, Martin pun disuruh untuk menaruh handphone miliknya di atas sebuah lantai serta menghancurkannya sampai tidak lagi berfungsi. Kemudian, Martin disuruh lagi untuk pergi ke kursi H18 dan mencari sesuatu di bawahnya, yang ternyata terdapat sebuah pistol dengan satu buah peluru, serta pistol tersebut harus digunakan oleh Martin sebijak mungkin. Secara cepat, ia pun langsung turun lagi ke bawah untuk mencari tanda-tanda yang harus ia ikuti berikutnya. Padahal di sisi lain, Stuart lagi sibuk mengurus Clive yang mulai tersadar dari pingsannya. Gua kira mau ditolongin atau apa gitu ya. Nggak taunya si Clive malah sengaja dililit dengan roll film berlapis-lapis. Ternyata Stuart akan menjadikan detik-detik menderitanya dari seorang Clive sebagai adegan di dalam filmnya. Walaupun pada akhirnya Clive tidak dibiarkan tewas dengan leher yang tercekik karena ia masih harus memainkan peran tertentu. Pada situasi yang berbeda, Martin terus mencoba untuk keluar dari bioskop tersebut, tapi tetap saja ia tidak mampu berbuat banyak. Yang sialnya, ia pun harus bertemu dengan Clive dan hal itu membuat mereka saling salah sangka satu sama lain. Clive udah menjelaskan segala hal yang ia ketahui tentang Stuart, namun apa boleh buat, Martin tentu saja tidak percaya kepadanya. Dan ujung-ujungnya, terjadilah keributan antara mereka berdua sambil disaksikan oleh Stuart dari ruangan proyektor. Tapi naas, emosinya Martin tidak lagi tertahan serta hal tersebut membuat Clive harus tertembak mati di atas keranjang popcorn. Stuart nggak kaget sama sekali dengan kejadian ini karena sejujurnya ia sudah menuliskan itu sebagai sebuah skenario dari filmnya. Suka tidak suka, pada kondisi ini Martin udah diposisikan sebagai seorang pembunuh walaupun tidak ada satu orang yang mengetahui alasan dibalik perbuatannya. Masih belum puas, ia juga disuruh untuk mengambil dompet milik Clive yang sudah tewas serta mengambil tumpukan uang di dalam mesin kasir. Setelahnya, Martin pun dipersilahkan untuk masuk ke ruangan petugas dengan menggunakan password 321. Di saat berhasil masuk, Martin langsung diperlihatkan pacarnya yang sedang terikat di atas kursi sambil direkam dengan kamera milik Stuart. Beruntung, Martin pun menyadari hal tersebut dan ia langsung membawa Ellie pergi dari ruangan ini. Ya, lagi-lagi tindakannya itu sangat sesuai dengan skenario yang ditulis oleh Stuart tanpa disadari oleh Martin sendiri. Bahkan, Stuart juga langsung mengedit segala footage yang sudah ia dapatkan untuk disusun sebagai film paling real di dunia ini. Tidak lama setelahnya, Ellie pun sudah terbangun dari ketidaksadaran dan ia terus bertanya-tanya kepada Martin apa yang sebenarnya terjadi. Tapi sayang, belum juga dijelaskan lebih lanjut oleh Martin, Ellie malah mual lagi yang tentunya membuat ia harus kembali ke dalam toilet. Di titik ini, Martin pun merasa nggak ada lagi kesempatan bagi Ellie untuk bermual ria, yang dimana ia langsung menghampiri pacarnya pada saat itu juga. Memang sih, Ellie udah berhasil diajak pergi dari toilet, hanya saja Martin gak pernah menyangka kalau dompet milik Clive harus terjatuh dari kantongnya. Alhasil, Ellie pun menyadari hal tersebut dan ia langsung mencurigai kalau pacarnya itu baru saja membunuh seseorang di bioskop ini. Ditambah lagi, Ellie juga mulai curiga dengan segala perbuatan Martin ketika ia sedang tidak sadarkan diri. Yang tidak lain tidak bukan, hal ini sudah direncanakan oleh Stuart dan membuat sebuah kondisi seolah-olah Martin baru saja memperkosa pacarnya sendiri.
Dengan kondisi inilah, nggak ada lagi satu kata yang bisa diucapkan oleh Martin pada saat itu, dikarenakan ia tidak pernah menduga kalau acara nonton film bakal jadi semumet ini. Pinternya, Stuart memanfaatkan situasi tersebut dengan scene twist miliknya dan ia langsung menyampaikan hal-hal positif di bioskop itu melalui sebuah speaker. Stuart berkata kalau ia sudah lelah dengan semua ini, yang dimana Martin selalu berusaha untuk menyakiti Ellie, sampai-sampai ia juga tega untuk membunuh manajernya yang berusaha untuk melindungi Ellie. Bener-bener ya, emang sosok pahlawan yang tidak terduga. Sampai-sampai Ellie pun percaya akan hal itu dan ia langsung khawatir dengan keberadaan pacarnya sendiri. Mau bagaimanapun cara yang digunakan oleh Martin untuk menjelaskan, tetap saja ia tidak akan didengarkan lagi oleh Ellie yang ujung-ujungnya Martin harus pingsan di toilet tersebut. Selayaknya kakek tua yang tidak tahu apa-apa, Stuart bercerita kalau ia sudah bekerja di bioskop ini kurang lebih 25 tahun, tanpa kenaikan jabatan sama sekali dan bahkan ia juga selalu direndahkan oleh orang-orang yang lebih muda dari dirinya. Baik karyawan bioskop itu sendiri maupun para pengunjung yang tidak punya rasa hormat terhadap dirinya yang lebih tua. Beberapa menit dari perbincangan itu, Martin pun udah terbangun dari pingsannya dan ia langsung bergegas mencari keberadaan Ellie dengan mengikuti tetesan darah. Sialnya, Ellie pun semakin percaya akan perbuatan Martin ketika Stuart menunjukkan segala rekaman CCTV di hadapannya. Dari situlah Ellie pun langsung disuruh untuk menghubungi polisi agar mereka segera tiba di bioskop ini dalam beberapa saat lagi. Berbeda halnya dengan Martin yang dimana ia malah disuruh untuk mengambil kunci dari kantongnya Clive. Dari sini sih udah jelas ya, situasi semakin dibikin rumit oleh Stuart yang dimana ia sengaja mematikan listrik di bioskop itu agar Martin semakin kesulitan untuk mencari kuncinya. Dan benar saja, dengan segala kepanikan yang ada, seluruh pakaian Martin pun langsung terpoles dengan lumuran darah dari Clive. Pada poin ini sih, gue kira si Ellie udah curiga ya sama Stuart, dikarenakan listrik di bioskop tersebut langsung mati secara tiba-tiba. Tapi ternyata semua itu langsung dipatahkan ketika Stuart berkata kalau Martin sengaja mematikan listrik di sini agar mereka sulit untuk bepergian. Ditambah lagi, para polisi pun udah tiba di bioskop itu, yang tentu saja mereka langsung mengambil posisi untuk mengobrak-ngabrik tempat tersebut. Kemudian, gak perlu waktu lama, Martin pun sudah sampai di lantai paling atas dan ia langsung mengejar Ellie bersama Stuart yang terus berlari menghindarinya. Jujur aja, kalau gue berada di posisi Martin, mungkin gue bakalan stres parah karena sama sekali gak ada orang yang bisa membantu. Udah si Ellie main kabur begitu aja, tanpa mencurigai keberadaan Stuart sama sekali. Lalu, tibalah mereka bertiga di atap bioskop tersebut yang dimana situasi ini sudah direncanakan oleh Stuart sendiri. Berlagak seolah-olah menjadi seorang pahlawan atas nyawanya Ellie, Martin pun semakin dibikin sulit untuk mengontrol emosinya di hadapan para polisi. Di titik ini juga sebenarnya Martin udah dikasih peringatan untuk tidak menembak sama sekali. Tapi ya apa boleh buat, Martin yang mencoba untuk menembak Stuart pun harus ditembak terlebih dahulu sampai-sampai ia meregang nyawa di atap bioskop tersebut. Singkat cerita, scene beralih lagi ke pagi harinya yang dimana jasad Martin sudahlah dibawa ke ambulans dan Stuart malah dipuji habis-habisan oleh polisi. Tentu ia dipuji akibat tindakannya sebagai seorang pahlawan dan hal itu nggak jauh berbeda dengan Ellie yang udah berhasil dibodohi oleh Stuart. Ia merasa aman-aman aja atas kematian pacarnya sendiri, padahal mah situasinya udah jauh berbalik. Di akhir scene dari kasus ini, Stuart pun bersukacita atas berakhirnya film yang ia buat, yang dimana film tersebut sudah siap dipasarkan serta dijual ke dalam deep web. Emang bener-bener ya, gua sih sebenarnya masih berharap atas kelanjutan dari kasus ini, yang semoga para polisi bisa menemukan bukti-bukti baru untuk menangkap Stuart. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film The Last Showing. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah. Aduh, lapar belum makan.